Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Agung Kubah Timah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya Pak? Sehat ya? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentu pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmatnya, karunia yang telah diberikan kepada kita, lebih-lebih nikmat iman dan Islam yang Allah berikan sehingga kita bisa bangun ya di pagi hari ini melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua agar kita bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat kita haturkan kepada junjungan kita baginda Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumat Pak, Ibu ya, mari kita perbanyak salawat di hari ini. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersalawat kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasul di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, mari kita mengkaji bersama seraya beriktikaf di masjid kita ini. Mengkaji kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Pekan lalu karena saya masih di luar kota, mohon maaf, jadi digantikan oleh Kiai Ahmad Lutfi. Ini kita lanjut ya pembahasan yang baru tentang bab ma yaqulu idza ghalabahu amrun. Bab tentang apa yang harus dibaca ketika mendapatkan perkara yang berat ya, yang sulit. Rawaina fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah ta'ala minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz wa la ta'jizan wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza walakin qul qaddarallah wa ma syaa'a fa'ala fa inna law taftahu 'amala syaitan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini hadis yang masyhur. Kadang-kadang diambil potongan-potongan hadisnya, tapi ini hadis yang utuhnya ya. Jadi kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mukmin yang lemah. Nah, ini kan sering kita dengar. Orang mukmin yang kuat ya, lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan mukmin yang lemah.
Nah, pengertian kuat di sini adalah kuat secara keimanan maupun ya ada yang menyebutkan secara fisik juga sama, Pak. Jadi kalau bisa, nah kita pun perbaiki ya secara kualitas fisik kita dan kualitas iman kita. Jangan sampai seorang mukmin dia lemah. Dan ini menjadi motivasi bagi orang-orang yang ya dia akhirnya menggeluti lari ya. Ada yang nge-gym gitu, Pak. Nah, nge-gym istilahnya itu ya badannya lah gitu. Bodybuilder ya. Jadi ototnya menjadi besar dan lain sebagainya ya. Yang penting dijaga saja sholatnya. Jangan sampai ngangkat beban berapa kilo, mungkin 50 kilo berat, tapi ngangkat selimut pas subuh tidak kuat. Nah, ini jangan sampai terbalik ya. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Namun dalam setiap sesuatu, dalam masing-masing itu khair, terkandung kebaikan, ada kebaikan. Ya, jadi bukan berarti yang lemah pun tidak baik. Ya, kadang-kadang memang ada orang-orang yang mungkin secara fisik dia lemah, tapi secara otak dia luar biasa. Ya. Artinya memang kalau kita pelajari Bapak Ibu ya, ada kecerdasan. Ya. Ada masing-masing orang tuh punya kecerdasan. Ada yang kecerdasan secara spiritual, ada kecerdasan secara sosial, ya, intelektual dan lain sebagainya. Jadi memang ternyata ya manusia ini diciptakan punya kelebihannya masing-masing. Betul Pak ya? Jadi tidak bisa disamaratakan. Artinya ya pasti kita punya kebaikan. Ya. Ada hal yang kita lebih unggul dibandingkan yang lain. Ya. Entah apa itu, ya jawabannya kita yang lebih tahu. Ya. Dan kita kalau punya anak, Bapak Ibu, ya jangan memaksakan ya sesuatu sesuai semuanya sesuai kehendak kita. Ya. Jadi saya pernah berbicara dengan beliau ini yang Stephen itu Pak. Nah, jadi mengetahui minat dan bakat seorang anak itu. Ya, beliau itu yang begitulah. Jadi bisa mengetahui minat dan bakat. Memang ada ilmunya lah gitu ya. Nah, jadi dia dari sejak dini sudah diarahkan. Misalnya anaknya ini lebih cenderung ke misalnya ya matematika, maka fokus untuk les misalnya. Ada anak yang dia cepat menghafalnya, maka saat itu sudah fokus menghafal Quran dan lain sebagainya. Nah, jadi intinya Pak, jadi masing-masing memang anak-anak itu istimewa, ya punya kebaikan masing-masing. Dan secara umum, ya orang mukmin semuanya itu baik. Wa fi kullin khair. Ya. Pada masing-masing itu terkandung kebaikan. Kemudian ihris ala ma yanfa'uka. Ya, ihris ala ma yanfa'uka. Situ dulu ya. Rasulullah melanjutkan, kerjakanlah atau jagalah apa yang sesuatu yang bermanfaat bagimu. Kerjakanlah atau jagalah apa yang bermanfaat bagimu. Ya, jangan sampai kita selalu lalai mengerjakan sesuatu yang lalai. Apalagi gini Pak, memang
ternyata manusia itu salah satu penyakitnya itu menunda-nunda. Ya. Kadang-kadang ada satu pekerjaan ditunda, menganggap bahwa kelak lah, pacak kelak. Ya. Itu salah satu nasihat dari seorang ulama memang. Ya, artinya bersegeralah mengerjakan sesuatu yang baik apapun itu. Urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Kebaikan itu segera dikerjakan. Jangan sampai kita menunda-nunda. Ya, sehingga nanti akan merembet kemana-mana. Ya, kerjaan kita mungkin di tempat kita begawe, ya, kerjaan di rumah dan lain sebagainya. Jangan ditunda. Nah, Nabi menganjurkan kerjakan, jaga, ya, apa yang bermanfaat bagimu. Jangan sampai kita mengerjakan sesuatu yang sebaliknya, yang lalai. Ya. Wasta'in billahi wala ta'jizan. Wala ta'jiz ay ta'jizan. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan sekali-kali kamu lemah. Ya. Minta pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Lemah di sini maksudnya ya patah semangat. Ya. Jangan sampai kita merasa sudahlah, kayak tidak mungkin. Nah, sesuatu yang kita merasa tidak mungkin, ya boleh jadi itu sesuatu yang sangat amat mungkin. Ya, Allah takdirkan, Allah wujudkan. Ya. Jadi bapak-bapak minta sesuatu, minta pertolongan kepada Allah. Jangan kita berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Kan kita juga pernah mendengar, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, aku tergantung prasangka hambaku terhadapku. Kalau kita berprasangka baik, ya, kita yakin bahwa sesuatu ini pasti ya terjadi, ya, tentunya dengan kita berharap kepada Allah, maka insya Allah akan terwujud. Ya. Kadang-kadang kan Pak, ada bantuan yang ternyata di luar nalar kita, yang tidak kita sangka-sangka. Ya. Dalam kehidupan kita kadang-kadang ya terjadi seperti itu. Yang kita merasa bahwa tidak mungkin, Allah ternyata yang membantu kita. Ya. Jadi wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jizan, jangan merasa lemah, artinya patah semangat. Ya. Kalau dalam Al-Quran itu Allah mengatakan wala yai'as tai'as min rauhillah wala taqnatu min rahmatillah, dalam ayat yang lain. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Kita punya Allah, Pak. Ya. Artinya orang yang dia dekat kepada Allah, maka rasa-rasanya tidak mungkin Allah tidak akan membantunya. Ya. Betapa banyak orang yang kadang-kadang kita lihat kayaknya ini jarang sholat, tapi hidupnya mudah, rezekinya banyak, ya. Seperti ada kemudahan. Ya. Padahal kita lihat jarang sholat, artinya mungkin secara yang terlihat oleh kita buruk saja gitu. Ya. Boleh jadi mungkin ada kebaikannya, boleh jadi. Atau kemungkinan yang kedua, ya itu menjadi istidraj bagi dia. Ya. Nah, kita yang belajar untuk taat kepada Allah, ya, kita kembali kepada Allah, ya, kita belajar untuk menjaga sholat dan lain sebagainya. Nah, ketika kita merasa bahwa kok hidup kita cemni bayilah, tidak ada perubahan, jangan, Pak. Ya. Pasti ada kebaikan yang akan menimpa kita. Ya. Allah ya akan menolong hambanya. Ya. Selagi hambanya itu taat mendekat kepadanya. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu
kana kadza wa kadza. Walakin qul qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Apabila kamu menimpa sesuatu atau berbuat sesuatu, apabila tertimpa musibah, asabaka syai', fala taqul, janganlah kamu mengatakan seandainya aku mengerjakan ini dan itu, lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Jangan mengatakan sesuatu seandainya aku melakukan ini dan itu. Walakin qul, tetapi katakanlah qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Allah yang telah menentukan. Allah yang telah menentukan ini semua. Wa ma syaa fa'ala. Dan apa yang dikehendakinya pasti akan terjadi. Fa inna law taftahu amal syaitan, karena sesungguhnya kalimat lau, seandainya, berandai-andai itu dapat membuka perbuatan syaitan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jemaah yang dirahmati Allah. Nah, ini tentang takdir ya. Kalau kita tertimpa sesuatu, sesuatu yang menimpa kita, bisa jadi itu musibah, ujian dan lain sebagainya. Jangan kita mengatakan lau anni, kalaulah seperti ini tadi, pasti tidak deh. Seandainya, karena sudah terjadi, Pak. Harusnya kita ucapkan qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Semua sudah terjadi dan apa yang Allah inginkan, artinya semua sudah ditulis dalam takdir. Jangan lagi kita mengatakan kalau cemni tadi pasti tidak. Artinya semua sudah terjadi. Qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Jangan kita ungkit lagi apa yang telah berlalu. Dan itu banyak, Pak, pasti. Kadang-kadang dalam hidup kita sesuatu yang menimpa kita, lalu kita merasa menyesal. Ngapain dak cemni tadi yo? Seandainya. Jangan, Pak. Itu membuka amal syaitan, perbuatan syaitan. Semua sudah ditulis, semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak, Pak, kalau kita buka gitu pastilah ada dalam cerita hidup kita sesuatu yang ternyata dulu mungkin udah, kalau udah masuk kalaulah mungkin udah. Jadi ikhlaskan saja, semua sudah terjadi, semua sudah memang dicatat oleh Allah. Tinggal kita mengambil pelajaran. Kalaulah itu sebuah musibah yang menimpa kita, kita bersabar. Bersabar. Kalau itu ternyata misalnya kehilangan keluarga kita, Pak, salah satu anggota keluarga sakit, dan lain sebagainya, meninggal, innalillah, kita milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah kita akan kembali. Apapun itu, Pak, kehilangan yang terjadi, maka sejatinya itu adalah milik Allah. Jangan kita merasa ini milik kita. Jadi masukkan ke dalam diri kita perasaan bahwa ini semua hanya titipan saja. Yang menitip ini sudah saatnya mengambil apa yang dititip ini. Allah yang selama ini menitipkan kepada kita, mungkin keluarga kita, anak kita mungkin,
istri kita, ya, keluarga kita lah begitu Pak. Atau ya Allah menitipkan harta benda kepada kita, kalaulah itu ternyata ya misalnya keluarga kita wafat, harta kita hilang, ya sudah. Berarti yang menitipkan Allah ingin mengambil lagi. Qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Tinggal kita mengambil hikmah dan pelajaran, ya. Bapak-bapak hati-hati kalau kita kaitkan kehilangan uang, ya. Ini kan banyak kadang-kadang kejadian mencet ini, mencet itu, tidak berapa lama hilang duit kita. HP kita dihack, apa istilahnya itu ya, diretas, tidak pacak dipakai lagi. Nah, jangan sampai nanti akhirnya keakses mobile banking kita, wah hilang. Ada yang stres itu Pak, ya Allah, duit ratusan juta hilang Pak, sekejap hanya karena mencet sesuatu. Nah, intinya kan kalau secara digital itu sekarang penipuan sedang marak. Hati-hati Pak. Ya, banyak mungkin kejadian yang menimpa kawan kita, teman kita. Nah, kita ambil pelajaran, lebih berhati-hati lagi. Jangan sembarangan ya mencet sana, mencet sini ya. Terutama bapak-bapak, ya kadang-kadang tidak kelihat lah misalnya kan. Nah, kurang jelas apa nih dipencet. Alamat. Ya, hati-hati. Jadi kalau sudah terjadi, jangan sekali-kali kita mengungkit lagi. Seandainya coba tadi tidak dipencet misalnya, pasti tidak hilang duit. Lah terjadilah, tidak pacak balik lagi. Ya, ini hadis yang kadang-kadang potongan-potongan hadisnya yang diambil, namun ini yang utuh ya. Bila kita menghadapi perkara yang berat, ya, yang artinya tidak terelakkan lah gitu Pak, maka ini yang harus kita baca. Warawaina fi Sunan Abi Dawud an Auf ibni Malik radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qada baina rajulain. Faqala al-maqdi alaihi lamma adbara hasbiyallah wa ni'mal wakil. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala yalumu 'alal 'ajzi walakin 'alaika bil kais fa idza ghalabaka amrun faqul hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Dawud dari sahabat Auf ibni Malik radhiyallahu an, beliau menceritakan bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan ya satu kasus ya di antara dua orang lelaki. Maka berkatalah orang yang kalah ya, al-maqdi ya, yang dia kalah dalam keputusan itu ketika berpaling pergi, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku, wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baik pelindung. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencela sikap lemah atau patah semangat. Tetapi hendaklah kamu bersikap ya, tenang. Apabila ada suatu perkara yang memberatkanmu, hendaklah ucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Qultu al-kais bi fathil kaf wa iskanil ya wa yutlaqu ala ma'anin minha ar-rifqu. فمعناه والله أعلم عليك بالعمل في رفق بحيث تطيق الدوام عليه. Kata Imam Nawawi, al-kais ya, huruf kafnya difathahkan, huruf ya-nya sukun. Al-kais punya makna yang banyak ya, artinya banyak,
Di antaranya adalah ar-rifqu, ya. Tenang, hati-hati. Tapi rafiq nanti maknanya lebih luas lagi, Pak. Kebaikan, kelembutan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Kata Imam Nawawi, maknanya adalah hendaknya melakukan pekerjaan dengan tenang dan hati-hati agar bihaitsu tutiqud dawam alaihi, agar bertahan ya, dalam menyelesaikannya. Melakukan sesuatu dengan tenang dan hati-hati agar selesai dalam mengerjakannya. Jadi dalam hadis ini Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah ya memutuskan satu perkara di antara dua orang lelaki. Nah, yang kalah ketika dia berpaling pergi, ya dia kalah. Dia mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nah, Nabi SAW mengatakan kepadanya, Allah itu sesungguhnya Allah mencela sikap lemah, ya, yang patah semangat. Sebaliknya harus tenang, hati-hati dalam mengerjakan sesuatu. Fa idza ghalabaka amrun, kalau ya suatu perkara yang membuat kita merasa berat, yang memberatkan kita, maka ucapkanlah hasbiyallah wa ni'mal wakil, ya. Apapun itu Bapak Ibu ya, kalau kita menghadapi masalah ya, salah satu ucapan yang harus kita baca adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik penolong dan juga sebaik-baik pelindung. Ya, ini zikirnya, doanya. Kalau ada sesuatu perkara yang sulit, yang memberatkan kita, ucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ini mirip seperti hasbunallah. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu yang membedakan hanyalah dhamirnya saja. Hasbuna itu untuk kami, ya, banyak orang. Tapi untuk diri kita sendiri hasbiyallah. Ya, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ya. Pasti Pak, ya, dalam hidup kita ya ada saja ujiannya, cobaannya, ya, karena memang itulah manusia. Dan dunia ini disebut dengan darul imtihan, ya, tempat ujian. Ya, dari kecil kita sudah diuji. Dari sekolah pun sudah ada ujiannya. Ya, sehingga dalam hidup kita pasti ada ujiannya. Untuk apa? Ya, agar kita naik kelas, derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sudah tidak kaget lagi. Ya, karena tempaan hidup. Orang itu kan semakin banyak pengalaman hidupnya, semakin matang dia. Ya. Harus memang diuji dulu sehingga tidak lemah, ya, tidak patah semangat. Kalaulah itu terjadi, ucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Selesai bab yang itu, ya. Lanjut ke bab yang baru, bab ma yaqulu idzas tas'aba alaihi amrun. Bab apa yang harus dibaca ketika ya, menghadapi perkara yang sulit. Ini kalau kita perhatikan bab-bab sebelumnya juga ada doa-doa ketika menghadapi perkara yang sulit. Karena memang sepertinya Imam Nawawi tahu hidup kita ini penuh dengan kesulitan. Ada saja masalahnya, ya Allah. Ya, hanya kepada Allah kita minta tolong. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Anas radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Qultu al-haznu bi fathil ha al-muhmalah wa iskaniz zai
wa huwa ghalidhul ardi wa khashinuha. Kami telah meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan itu mudah. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Dan Engkau dapat menjadikan yang sulit ya, jika Engkau kehendaki itu menjadi mudah. Nah, al-haznu di sini maknanya ya dengan huruf ha yang difathahkan, itu maknanya ghalidhul ardi ya. Itu maknanya tanah yang keras ya. Khashinuha ya, dan ya sulit untuk dilembutkan kembali. Nah, sahal itu artinya kemudahan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah ini doa ketika menghadapi perkara yang sulit ya. Jadi haznun di sini bukan huzn. Jadi beda harokat, beda maknanya. Al-huznu itu kan kesedihan ya. Kesedihan. Haznu di sini yang Nabi maksud adalah tanah yang keras ya. Nabi suatu ketika berdoa kepada Allah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Salah satu doa yang masyhur ya. Ketika kita menghadapi kesulitan, baca doa ini, Pak. Ya, agar Allah taala memberikan kita kemudahan ya dalam setiap urusan kita. Saya teringat ketika dulu di Rumah Sakit Bakti Timah ya, menghadapi pasien yang mau operasi, nah, doa bersama keluarga pasien, bahkan kadang-kadang doanya itu pernah di ruang operasi, Pak. Di ruang operasi doa. Nah, salah satu doanya ini, ya, kemudahan. Semoga Allah mudahkan dalam ya tindakan operasi ini, ya. Allah berikan kemudahan untuk pasien, ya, agar sembuh, ya, dan lain sebagainya. Doanya, Pak, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya. Apapun itu ya kesulitan yang kita hadapi, maka salah satu doanya Nabi sudah memberikan apa? Ya, senjatanya, Pak. Ya, senjatanya. Kalau sulit, jangan berputus asa, jangan bingung, harus baca doa ini. Ya. Jadi kan pernah saya sampaikan, ya, kita jangan tidak boleh berputus asa, ya, kesulitan yang kita hadapi, ya, apapun itu, ya, pasti ada jalan keluarnya, pasti, Pak. Tapi lihat dulu, ya, ini masalahnya kenapa? Mohon maaf, Pak, ya, mohon maaf. Karena kan ada kasus itu di satu daerah, anaknya ini ketagihan judol, Pak. Ya Allah, judi online. Bapak-bapak perhatikan yang punya anak bujang, ya, coba dicek HP-nya. Jangan sampai ternyata dia kena judol, Pak, judi online. Akhirnya yang melunasinya itu orang tuanya, apa kakaknya gitu. Padahal tabungannya sudah dikumpulkan untuk masa depan. Ternyata habis untuk judi online. Nah, kalau ini yang terjadi kan artinya pelakunya ini harus benar-benar tobat dulu, Pak. Kadang kan ada orang yang judi online akhirnya mohon maaf bunuh diri misalnya, karena merasa tidak mungkin lagi bayar ini.
ada apa itu yang letter gitu, nah minjam duit lah dan sebagainya, menumpuk, bunganya besar, wah ratusan juta, udah kalut, gelap matanya Pak, akhirnya mengakhiri hidupnya, naudzubillah. Ya, kalau ini yang terjadi artinya dilihat dulu kasusnya, ya kalau ternyata untuk foya-foya diri sendiri, untuk yang lalai sifatnya, nah ini harus diperbaiki dulu ini, ya. Namun kalau ya untuk diri kita, ya kembali ini, ya, apapun itu, kalau misalnya menimpa sesuatu yang sulit, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ini doanya, ya. Ini salah satu doa yang populer, ya. Mari kita hafalkan dan kita amalkan. Insya Allah mudah-mudahan, ya, Allah Ta'ala memberikan jalan keluar, ya, bagi kita. Dan banyak sekali sebenarnya amalan, tindakan yang harus kita lakukan. Bertakwa kepada Allah salah satunya. Ayat 1000 dinar katanya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar. Bahkan tidak hanya jalan keluar, ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki kepadanya dari jalan arah yang tidak dia sangka, tidak dia duga. Ya. Bertakwa kepada Allah. Ya. Sekali lagi, kalau orang dekat dengan Allah, pasti Allah bantu, Pak. Tidak mungkin. Ya, Allah sangat senang bila hambanya mendekat kepadanya, bertaubat. Hambanya, ya, rajin beribadah. Maka kalau ada masalah, insya Allah, Pak, pasti akan Allah bantu, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jemaah yang dirahmati Allah, mungkin ini saja, ini doanya. Nanti masuk bab yang baru, doa yang baru lagi, ya. Insya Allah akan kita bahas di pekan berikutnya. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan segala urusan kita, memberkahi hidup kita, mengampuni dosa kita, menerima segala amal ibadah kita. Semoga kita bisa istiqomah, ya, dalam mentaati segala perintah Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi